Sejahtera Alfian yang bersama Anda kali ini di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Senin 26 April 2021 dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kami membahas pada kesempatan pagi hari ini narkoba di kalangan pejabat, ya, pusaran narkoba di kalangan pejabat. Nah, pendengar, ini hal yang mencengangkan baru-baru ini aparatur sipil negara, bahkan ada salah satunya yang merupakan terkategori sebagai seorang pejabat, ya, kedapatan menggunakan narkotika dan juga obat-obat terlarang. Nah, lalu bagaimanakah kemudian hal ini supaya bisa dicegah? Selanjutnya kemudian apa langkah yang perlu dilakukan, ya? Apakah sosialisasi yang dilakukan sejauh ini belum cukup begitu? Nah, oke, saat ini pendengar saya sudah bersama dengan Kepala Bagian Umum BNNP Sulawesi Selatan, Pak Jamal, sudah tersambung bersama saya lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamal. Mungkin di on dulu Pak mikrofonnya. Iya. Kami pagi hari ini, saudara pendengar, coba tersambung. Oke, Pak Jamal, saya sudah bisa mendengarkan suara saya. Saya bisa mendengarkan suara Anda, Pak. Baik, gimana kabar Pak Jamal? Sehat? Baik, posisi di kantor Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, ini ada berita yang cukup menghebohkan Pak. ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar rupanya juga masuk klaster nih. Mungkin belakangan ini kita sering mendengar klaster ya, klaster penyebaran COVID-19, tetapi narkoba juga ada klaster-klasternya rupanya. Mungkin biasanya klaster anak muda ya, kemudian juga artis. Nah, belakangan ini baru-baru kita dengar terjadi di kalangan aparatur sipil negara. Bahkan ada yang merupakan juga pejabat di situ. Gimana mungkin BNN melihat ini Pak Jamal? Jadi kalau Iya. Sandro narkoba saya pikir bukan kali ini ya. Jadi itu sudah sering. Bahkan kemarin kita mencekamkan seorang Kapolsek itu bersama 11 orang anggotanya. Betul. Di Mapolsek Badung kan terindikasi juga. Kalau kita lihat ini ya, penegak hukum yang harusnya ini malah menyalahgunakan rame-rame dengan anggotanya. Nah, sekarang ini mencuat di Makassar para pejabat ASN ini, ya ini saya kira perlu menjadi perhatian kepada kita khususnya di Makassar dengan adanya ini ya. Dan mungkin saja kita ini ya saya tidak ini praduga tak bersalah, bisa saja masih ada yang lain ini bisa saja ya, hanya karena mungkin belum ketangkap ya, jadi kita tidak ini. Makanya itu saya mengharapkan kepada pemerintah Kota Makassar ya, kalau bisa semua ASN itu perlu kita curigai dengan harapan harus ditelusuri untuk mengetahui, karena untuk menciptakan satu lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan narkoba Harus tesurin. Ya, indikator itu harus. Oke. Mungkin karena selama ini Pak Jamal gara-gara tes urin sudah jarang sekali dilakukan begitu di lingkungan aparatur sipil negara, sehingga mungkin dengan mudahnya bahwa wah ini nggak ada lagi nih tes-tes, mungkin bisa menggunakan saya pakai lagi begitu. Iya. Apakah mungkin karena pengawasan yang kurang atau apa Pak Jamal? Bisa jadi. Ya bisa jadi tapi kalau memang seorang sudah menjadi pengguna, artinya sudah menjadi pecandu, itu tidak melihat lagi pengawasan, karena dia sudah kecanduan seperti itu. Tapi yang saya anukan di sini khususnya kepada pemerintah kota maupun provinsi, bahwa pada saat pengangkatan seseorang memangku jabatan itu seharusnya pernah, memang saya ada dulu dengan BKN bahwa sekarang ada lelang jabatan itu diikut sertakan itu surat keterangan bebas narkoba, seperti kemarin itu bahwa dalam rangka pemilihan wali kota kemarin Bogor itu kan kita beberapa aspek itu kita lakukan tes urin itu kemarin, bahkan bukan hanya tes urin, bahkan sampai ke tes rambut kemarin kalau memang ada terindikasi. Nah itu harapannya kalau bisa, karena ini kan sudah ada dalam Permendagri bahwa
semua kementerian dan lembaga itu harus melakukan kegiatan PMKM, bahkan yang ada sekarang yang terbaru ini Impres 02 2020. Nah, bahwa semua instansi pemerintah maupun swasta itu harus melakukan kegiatan PMKM. Apa itu PMKM? Yaitu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini instansi harus jadi yang melakukan kegiatan-kegiatan Sosialisasi. itu. Yang pertama itu salah satu sosialisasi dan itu membentuk satgas di instansinya dan melakukan tes urin. Nah, ini memang sudah diatur sekarang ini ada dalam Impres. Itu semua Ya, Pak Jamal, idealnya sebetulnya setiap instansi ini berapa lama begitu seharusnya selang waktu atau berapa kali seharusnya dilakukan tes urin untuk mengetahui bersih tidaknya para aparatur sipil negara ini, baik itu mungkin staf maupun juga pejabat dari pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang, Pak Jamal. Ya. Iya. Paling tidak seperti di TNI 4 kali setahun. 4 kali setahun per 3 bulan. Per 3 bulan itu dilakukan tes urin. Itu di lingkungan TNI khususnya itu. Nah, TNI itu bahwa itu setiap 3 bulan itu ada rutin pemeriksaan. Jadi kalau TNI di Makassar semua jajaran TNI itu setiap 3 bulan harus. Dan sanksinya begitu ada ini ya tidak ada kompromi lagi karena sudah diperingatkan sebelumnya bahwa kalau Anda menyalahgunakan dan melaporkan diri itu kita rehab. Tapi manakala didapat dalam hal pemeriksaan ya copot. Nah sendiri. Kalau di TNI, lingkungan TNI. Nah kalau ini yang menjadi panutan ini TNI kepada semua instansi di lembaga kementerian, wah saya kira orang tidak beranu lagi. Oke, apakah mungkin memang harus ada aturan begitu yang jelas ya terkait dengan bagaimana untuk aparatur sipil negara ini supaya tidak main-main dengan narkotika dan juga obat-obat terlarang, Pak Jamal? Apakah saya sendiri nggak tahu pasti apakah aturannya sudah ada nggak begitu? Selalu kemudian ini diterapkan, lalu kemudian juga bisa dilakukan tes ya urin dalam periode-periode tertentu, Pak Jamal. Saya kira aturan memang sudah ada di itu bahwa itu tadi yang saya bilang bahwa semua kementerian lembaga harus menganggarkan atau memfasilitasi kegiatan PMKM itu. Itu sudah ada rujukannya untuk baik dari segi penganggaran apa segala macam itu sudah ada beberapa rujukan, ada edaran maupun surat yang ada, apalagi yang ada yang terakhir ini Impres 02 itu sudah Impres jelas di situ. Ya, tapi ini kan boleh dikatakan belum semua instansi lembaga melakukan hal ini begitu Pak Jamal ya? Ya, belum. Ya, itulah keadaan biasa. Instansi itu nanti setelah ada yang terjebak, ada yang baru melakukan tes urin. Baru. Jadi tidak ada upaya pencegahan sebelumnya dilakukan begitu ya? Seharusnya kan. Ya, ini biasanya nanti ada tersandung salah satu orang, baru lembaga itu baru mau melakukan. Seharusnya kan kita anggaplah bahwa sedia payung sebelum hujan. Nah, makanya kita untuk menciptakan lingkungan kerja bersih narkoba itu, ya. Menurut Pak Jamal sendiri, apa sih yang kemudian dicari oleh ASN ini ketika mereka menggunakan jenis-jenis narkoba dan obat-obat terlarang ini, yang pada umumnya mereka banyak menggunakan jenis sabu-sabu begitu Pak ya? Apakah mungkin hanya mencari ketenangan, ataukah mungkin mencari efek lain, atau seperti apa ini Pak Jamal? Kalau menurut pandangan Pak Jamal sendiri? Itu saatnya sudah menjadi pengguna atau pecandu, itu kan tidak bisa lagi keluar dari lingkaran itu kecuali dia melakukan rehabilitasi. Nah, ada yang pada awalnya kan hanya happy biasa, ada juga yang pelakunya hanya situasional. Pelaku situasional ini akhirnya bisa menjadi rutin karena akibat efek dari narkotika itu sendiri. Karena apa? Kalau seorang sudah menyalahgunakan itu selalu
rasa ingin mencarinya itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya di dalam pekerjaan ada permasalahan lah atau bagaimana lagi apa namanya tidak nyaman lah di kondisinya, mencari obat kan stres untuk menghilangkan jenuhannya, untuk membersihkan banyak. Salah satunya baik. itu. Nah, dia merasa Dan stres, sehingga ya ini ironisnya dilakukan pun secara berjamaah begitu ya, rame-rame malahan. Iya, selalu begitu. Ya. Jadi pernah tahun lalu juga di salah satu kabupaten itu kepala desa sama kepala dusunnya, pokoknya perangkatnya lah, sama yang ke kasus yang kemarin ke Polsek kemarin itu. Kalau Pak Jamal sendiri melihat trennya ya, peredaran narkoba, penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan aparatur sipil negara ini, bagaimana Pak Jamal melihat trennya dari tahun ke tahun? Apakah ada peningkatan ataukah mungkin ada penurunan begitu? Ya, kalau dilihat sekarang ini ya karena ada trennya bagi lagi. Kayaknya ada peningkatan yang muncul lagi apa? Karena ada pejabat yang di sana. Ya, tapi kalau secara fluktuas peredaran bukan hanya pejabatnya, peredaran kemarin 1 minggu lalu kemarin kita menangkap di Bone 89 kg. Banyak 89 kilo. Iya. 89 kilo itu Bone. Nah, yang sempat disita sendiri BNN selama Januari sampai Februari saja BNN pusat itu secara keseluruhan itu sudah 1 ton lebih yang diambil. Nah, tentu di 1 ton itu kan ada juga dari Makassar yang kemarin aja itu yang 89 itu kan boleh sempat diedarkan. Nah, pasti ada juga untuk nanti jatahnya untuk di Makassar. Oke. Kayaknya bandar-bandar narkoba ini mulai mendapatkan pelanggan-pelanggan baru lagi ini ya, ketika masa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung lebih dari setahun ya, mungkin ya apa ya, boleh dikatakan fokus itu penanganan pada fokus dari pemerintah bagaimana untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Nah, sehingga kesan bahwa apa ya, upaya untuk pemberantasan narkoba ini apakah memang ini agak sedikit melonggar atau bagaimana sebetulnya gambarannya Pak Jamal? Tetap ya. Bukan, kalau kita sih di khususnya menangani narkoba, kalau kita sih sendiri khususnya di BNN itu bukan kita memberikan kelonggaran, karena lihat katanya kemarin diambil Toraja lagi 3 hari lalu, mendapat lagi hampir 1 kilo kemarin lagi Toraja. Sebelum-sebelumnya juga pengiriman dari Medan itu ada dapat lagi hampir 1 kilo, ganja 2 kilo, kami sintek. Sekarang ini juga waiting list. Balai Rehabilitasi Pak Doka, ini sekarang waiting list, daftar tunggu. Daftar tunggu. Para pecandu juga yang mau direhab masuk daftar tunggu begitu ya? Yang mau direhab saja daftar tunggu. Oke. Daftar tunggu. Ini kemarin ada warga dari salah satu warga kemarin di kelurahan mau direhab, ternyata nanti longgar hari Kamis ada lagi buka, karena ini setelah ada yang keluar hari Kamis baru bisa ada buka lagi. Itu juga hanya beberapa orang ya. Karena kapasitas yang ada di Badoka itu hanya sampai kurang lebih sekitar 300. Nah, ini kan Pak Jamal upaya untuk mempersempit peredaran narkoba ya. Apa sih yang sudah dilakukan saat ini? Kan berbagai cara, berbagai upaya sudah dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk mempersempit ruang gerak para pengedar-pengedar sehingga para pemakai-pemakai ini tidak mudah untuk mendapatkan. Nah, apakah kemudian modus-modus yang mereka gunakan itu untuk mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang ini selalu saja ada cara yang baru begitu Pak Jamal? Iya, itulah modus-modusnya dari mafia narkotika. Banyak cara yang dilakukan untuk mengedarkan. Kemarin itu dari Medan itu pengiriman backcover ternyata backcover isinya ternyata sabu-sabu hampir 1 kilo. Ya, kemarin yang ditangkap 7 karung kemarin itu di Bone, kalau kita lihat karung tidak ada artinya. Karung ya yang di tempatnya itu tidak ada artinya, padahal miliaran harganya. Kayak karungnya itu karung rongsokan, kayak karung sudah tempat sampah gitu loh. Seandainya saya ada presentasi bisa seperti. Jadi makanya dari kami pihak BNN ini akan melakukan upaya ini
dalam rangka pencegahan narkoba ke masyarakat, kita akan membentuk ini nanti di Maros ada Bersinar. itu namanya Desa Bersinar, Desa Bersinar Narkoba. Nah, di dalam ya, jadi rencananya juga di Makassar ini sudah ada yang di-SK-kan 14 kelurahan untuk dalam rangka pencanangan kelurahan bersih narkoba. Nah, upaya-upaya inilah nantinya di dalam kelurahan kita melakukan beberapa kegiatan, membentuk satgas di masyarakat. Nah, karena di dalam kelurahan itu nanti kita membentuk ada sendiri struktur organisasinya, siapa pelagi, karena apa? Semua pejabat lintas sektor yang ada di dalam kelurahan itu semua terlibat. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun terlibat untuk mengawasi di dalam kelurahan itu. Sehingga tidak gampang orang memasuki wilayah itu dalam apa nanti kewenangan dari Satgas itu, Pak Jamal? Supaya lebih gampang lah teman-teman. Sebagai informan. Paling tidak dia bisa memberikan informasi. Ini satunya bahwa memberikan ya bukan hanya sebagai informan, tapi dia memberikan edukasi ke masyarakat. Jika seandainya ada keluarganya sebagai pengguna agar segera. Lalu bagaimana kalau di lingkungan tersebut ada pengedar? Apakah bisa langsung melakukan penindakan atau koordinasi dulu? Harus koordinasi dulu. Dia harus tetap melaporkan. Dia tidak bisa dia tidak bisa bertindak karena dia bukan petugas. Kita hanya memberikan informasi ke kita. Oke. Kelurahan Bersinar itu untuk bagaimana pencegahan di kelurahan ya, di desa-desa. Nah, lalu bagaimana kemudian di instansi-instansi? Perlukah juga dibentuk bagaimana kemudian ada satuan tugas yang khusus supaya instansi, lembaga-lembaga pemerintahan ini bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang, Pak Jamal? Berdasarkan impres itu yang ada disebutkan tadi. Tapi implementasinya ini yang belum terlaksana dengan baik. Perlu mungkin dikawal, Pak Jamal ya. Ya ini. Ya makanya kita berusaha selalu ini koordinasi ke lembaga-lembaga khususnya ke Pak Wali maupun ke Gubernur untuk memberi dukungan penuh untuk Kelurahan Bersinar dan juga instansi juga harus bersinar loh, Pak ya. Iya. Iya, instansi harus bersinar. Dengan cara apa? Itu tadi paling tidak utama melakukan sosialisasi, melakukan tapi ini kan perlu dikawal juga, Pak Jamal ya. Jangan sampai kemudian ini hanya diprakarsai oleh BNN lalu kemudian oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, oleh instansi, lembaga. Ini tidak ada implementasinya begitu. Tidak dilaksanakan dengan baik. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Ya inilah jadi permasalahan hingga kenapa kita susah. Karena ini kita laporkan langsung ke presiden ini kegiatannya ini. Apa-apa yang dilakukan instansi apa saja sudah melakukan kegiatan. Nah, saya lihat di Makassar masih yang rutin melakukan kegiatan itu hanya TNI dan beberapa instansi khususnya instansi. Baik, mungkin mesti banyak berkaca nih dari TNI begitu ya, yang rutin memeriksa kebersihan dari anggota-anggotanya. Ini ada nggak anggota-anggota dari TNI ini yang tersangkut paut dengan narkotika dan obat-obat terlarang? Nah, kalau khusus mungkin untuk pemakai ini, mungkin perlu Pak Jamal sampaikan juga, apa sih sanksinya sebetulnya bagi ASN yang terbukti memakai? Apakah direhabilitasi saja atau kemungkinan direhabilitasi tetapi kemudian karirnya bisa habis sebagai seorang aparatur sipil negara? Kalau masalah kecanduannya itu tetap kita melakukan rehabilitasi. Tergantung masalah karirnya itu kan tergantung pimpinan atasan langsungnya. Seperti sekarang ini kan tergantung Pak Walinya melihat apakah ini dilanjutkan pekerjaannya, jabatannya atau bagaimana ya kan kita tidak campur ke situ. Hanya kita menangani di situ masalah rehabilitasinya kalau memang. Jadi BNN hanya sampai pada proses rehabilitasi saja. Akan berbeda lagi kecuali mungkin kalau sebagai pengedar ini yang berbeda lagi perlakuan hukumnya. Ya, makanya di tim asesmen terpadu. Di BNN itu ada namanya tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini terdiri dari 2 tim. Tim hukum sama tim medis. Nah,
kalau memang misalnya anggap hanya ini sekarang ini Pak ini apa namanya dari wali kota yang kemarin pejabatnya Pak Wan ini dirujuk ke sini untuk diasesmen dan dari kasus apa namanya hukumnya tidak terbukti bahwa dia digiring nah di dalam lagi katanya menyalahgunakan narkotika. Murni dia sebagai maka rekomendasi dari tim. Oke. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu ini Pak ya. Kalau menurut perkiraan dari BNN sendiri, dari mana sih sebenarnya mereka peroleh barang-barang haram ini Pak? Apakah memang mereka sudah punya channel dengan pengedar atau gimana sebetulnya? Apakah memang begitu mudah untuk mendapatkan barang-barang haram seperti ini? Saya sendiri nggak mengerti dari mana mereka bisa peroleh barang-barang seperti ini Pak. Iya. Sudah ada langganannya. Sudah iya, sudah ada masuk. Bahkan ada apa itu kadang juga dia tidak mengenal sama penjualnya. Kadang cuma ditempel listrik di bak sampah itu kadang seperti itu atau dibuang. Bahkan membeli itu kadang bahkan ada pakai kurir juga mungkin seperti itu kemungkinannya. Oke, jadi mereka nggak mengenal satu sama lain ya. Caranya pun mungkin ini sembunyi-sembunyi, ekstra hati-hati. Betul. Belinya sembunyi. Iya, ini kan miris sekali ya kalau ada sebenarnya seorang aparatur sipil negara, apalagi kalau dia seorang pejabat. Nah, ini yang merupakan satu hal yang tidak patut untuk dicontoh ya. Karena idealnya seorang pejabat pemerintahan harus memberikan contoh yang baik ya. Oke. Seharusnya menjadi panutan kepada lingkungan masyarakat. Iya. Baik. Ya, ke depan ini untuk pencegahan Pak Jamal ya. Ini kan sudah kedapatan ini. Sudah ada kedapatan di lingkungan aparatur sipil negara, di lingkungan pemerintah Kota Makassar. Apa langkah konkret yang ke depan akan dilakukan oleh BNNP, Sulsel, bekerja sama mungkin dengan aparat, dengan pemerintah kota untuk upaya tindakan pencegahan begitu? Karena ini kan sudah ada terdeteksi begitu Pak Jamal. Ya, tentunya kalau kami sih saja menunggu apa namanya, anggaplah dari pemerintah wali kota mengundang kami untuk melakukan pemeriksaan urin, anggap semua pegawai atau para pejabat saja dulu, dan tentu ini terkait masalah anggaran masalah pemeriksaannya itu, karena kami hanya yang di BNN itu hanya sebagai tenaga pemeriksa saja, karena sudah dengan adanya aturan Permendagri kemarin itu semua bahwa anggaran itu semua di instansi-instansi yang menganggarkan seperti itu. Nah, permasalahan tidak ada lagi instansi yang menganggarkan hal ini, apalagi dengan zaman COVID tidak satu apa namanya bisa hitung jari yang menganggarkan itu. Kalikan aja, saya baik. Ini penting nih. Nah, jadi kami menunggu aja nanti undangan kalau kita diundang. Kayaknya memang perlu ya untuk kembali bagaimana mungkin menganggarkan ini masalah bagaimana komitmen dari pemerintah untuk dapat membersihkan aparaturnya dari pengaruh dan kontaminasi dari narkotika dan juga obat-obat terlarang. Iya. Kayaknya ini yang mereka sering gunakan adalah jenis sabu-sabu begitu Bapak ya? Iya, itu di kalangan ini sabu, tapi di kalangan remaja lain lagi. Kalangan remaja atau anak sekolah. Oh, tembakau gorila. Menggunakan tembakau gorila itu sintetik. Ya itu di kalangan remaja banyak. Nah memang ada mainnya dia linknya itu di. Oke, ini kan saat ini boleh dikatakan mereka melakukan transaksi lewat media sosial begitu ya. Apakah ini belum bisa ditembus oleh cybercrime untuk bisa
memantau? Ada yang bisa? Ada yang bisa, ada juga ada beberapa juga kita ambil melalui transaksi. Jadi sebetulnya BNN sudah memiliki peralatan-peralatan yang sedemikian rupa, sedemikian canggih begitu untuk bisa mendeteksi, Pak ya. Oke. Iya, baik. Terakhir mungkin Pak Jamal ada mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, terutama kepada aparatur sipil negara. Nah ini kan mungkin masanya kebanyakan orang dalam setahun setahun terakhir banyak instansi-instansi yang lebih banyak boleh dikatakan mempekerjakan karyawan-karyawan ini dari rumah. Jadi potensinya mereka untuk menggunakan jenis-jenis obat-obatan terlarang ini dan juga narkotika ini kan kemungkinannya kan cukup besar begitu. Nah, apa yang mungkin Pak Jamal ingin sampaikan kepada para pendengar dan juga para masyarakat dan juga tentunya bagi aparatur sipil negara ya. Jangan sampai kemudian mereka terpengaruh ikut-ikutan menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang ini, Pak Jamal. Ya, jadi khusus kepada instansi sampai kepada pimpinan instansi agar selalu lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena kenapa? Kalau sudah ada tanda-tandanya sudah ini sering tidak masuk kerja, jangan nantilah kami diundang lakukan sosialisasi seperti apa sebenarnya tanda-tandanya pengguna. Yang paling di sini saya tekankan kepada kepala instansi ataupun secara umum Wali Kota secara khusus bahwa bukan kegiatan pemeriksaan urin, karena kita di sini bisa indikatornya bahwa instansi bersih manakala sudah dilakukan tes urin. Jadi lingkungan kerja bersih dari narkoba itu dilakukan tes urin. Namun walaupun kita lakukan sosialisasi, ya. Ini untuk mencegah ini lagi bahwa obat yang mau itu harus sebenarnya lakukan urin. Sekarang ini banyak berlagak rame-rame di BNN ini, banyak remaja mendaftar IPDN ini persyaratannya itu harus melakukan ambil surat keterangan bebas narkoba. Nah untuk di pelajar dan masyarakat secara umum bahwa jangan mencoba-coba menggunakan jangan mendekati narkoba, karena kalau kapan terjerat dalam lingkaran untuk keluar dari lingkaran ini. Jaga ya Nata. Jadi betul. Kepada orang tua saya mengharapkan bahwa jaga ya Nata. Jaga ya Nata dalam hal apa? Gaulan segala macam. Maupun di HP-nya banyak remaja transaksi melalui media Instagram, pokoknya banyak di situ. Perlu sekali anak-anak dilihat. Jadi perlu orang tua itu memantau anaknya pada saat bergaul. Kalau sering pulang pagi apa segala dipertanyakan. Apalagi kalau sudah sering hilang barang-barang di rumah, bahkan tadi pagi saya sudah dicegat, ada tetangga cegat bahwa mengamuk anak saya di sini, memecahkan segala ini. Emosinya tidak stabil begitu Pak ya? Seperti itu. Tidak stabil. Dan minta bagaimana tindakannya? Minta harus rehabilitasi. Waiting list sekarang. Kenapa tidak bisa? Lagi waiting list. Baik. Ya, Pak Jamal, terima kasih banyak Pak Jamal atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bersama dengan narasumber yang pertama pendengar, Pak Jamaluddin, Kepala Bagian Umum dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Ada barangnya. Ada bro. Stok banyak. Ya, tunggu apa lagi? Yuk, cabut. Sudah Bu, kita serahkan saja sama Allah. Bagaimana anak kita, Pak? Bagaimana dok? Maaf, anak bapak overdosis. Kami sudah berusaha, tapi nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Pak, Bu, bila seseorang telah mengenal narkoba, hanya dua pilihan. Kalau tidak dipenjara, gila atau mati.
keluarga tempat bersemi cinta kasih. Jauhkan diri dan keluarga Anda dari jeratan narkoba. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Makassar. Ada barangnya. Ada bro. Stok banyak. Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih. Wi, pakai narkoba. Tidak, terima kasih. 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas. Wi, pakai narkoba. Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba. 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali. Wi, pakai narkoba. Tidak. Wi, pakai narkoba. Tidak. Dikit aja. Tidak. 4. Alihkan pembicaraan. Wi, pakai narkoba. Hei, gue cantik gak sih? Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Mencintai kamu bisa-bisa membunuh diriku, bikin patah hati terus langsung dicuekin, yeah. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih. Wi, pakai narkoba. Tidak, terima kasih. 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas. Wi, pakai narkoba. Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba. 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali. Wi, pakai narkoba. Tidak. Wi, pakai narkoba. Tidak. Dikit aja. Tidak. 4. Alihkan pembicaraan. Wi, pakai narkoba. Hei, gue cantik gak sih? Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Elvian di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Kebijakan Daerah Litbang Pemerintah Kota Makassar, Bapak Rida Rasid. Pak Rida, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama RRI. Pak Rida, ini mengejutkan, ada ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar, ya, ini terjaring dalam operasi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Mereka menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang, dan ironisnya lagi, salah satunya ini merupakan pejabat dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Makassar. Apa kemudian nanti rencana dan langkah yang akan dilakukan oleh Pemkot untuk para ASN termasuk pejabat yang terlibat di dalam ini, Pak Rida Rasid? Ya, yang pertama kita akan menunggu hasil dari proses pemeriksaan hingga penetapan status yang bersangkutan oleh pihak kepolisian. Oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa sedang dilakukan pemeriksaan laboratorium dan maksimal 6 kali 24 jam hasil itu akan dikeluarkan. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan menetapkan status mereka. Nah, begitu statusnya keluar, tentu akan kita ambil yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah yang pertama, kalau statusnya tersangka, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya. Ya, itu sudah pasti. Kalau misalnya rekomendasi pihak kepolisian adalah rehabilitasi, pun hal yang sama kita akan tempuh itu.
Jadi pemerintah kota tidak akan ampun. tidak ada pilihan lain yang dapat diambil dengan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Oke. Ya, jadi semua pejabat yang disebutkan itu oleh media, ada yang kepala bidang, ada yang asisten dan seterusnya kepala bagian. Maka Pak Wali sudah menyampaikan pernyataan bahwa akan kita mengambil langkah-langkah setelah itu jelas semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kejadian ini atau peristiwa ini, pemerintah kota juga akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh PNS. Jadi tidak lagi seluruh instansi di lingkup pemerintah Kota Makassar, Pak ya? Iya, dalam lingkup pemerintah Kota Makassar kita akan lakukan pemeriksaan. Apakah itu pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, bahkan pemeriksaan rambut, untuk memastikan bahwa tidak ada ASN dalam lingkup pemerintah Kota Makassar yang terindikasi menggunakan narkoba. Iya. Oke, apakah memang selama ini tidak rutin dilakukan begitu Pak? Terkhusus mungkin dalam masa pandemi dalam 1 tahun terakhir ini. Rutin tidak, tetapi kalau misalnya ada mutasi, ada penerimaan CPNS atau ada pengiriman PNS ke suatu kegiatan, itu ada pemeriksaan itu. Ya, tetapi yang namanya pemeriksaan rutin atau pemeriksaan secara berkala dilakukan tidak gitu. Nah, makanya dengan adanya kasus ini menjadi masukan bagi pemerintah kota untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Dan itu akan kita alokasikan anggarannya. Oke. Baik. Nah, terkait dengan ASN yang terjaring ini Pak Ridha Rasid. Nah, kemungkinan besar kan mereka ini adalah pemakai dan kemungkinan besar kata dari BNN tadi ini akan dimasuk dalam rehabilitasi. Nah, kalau menurut aturan dan perundang-undangan khusus untuk aparatur sipil negara, mereka yang masuk dalam tahap rehabilitasi ini, apakah nanti mereka akan diberhentikan dari jabatannya ataukah hanya diberhentikan dari jabatan saja, kemudian dari PNS akan mendapatkan sanksi lain begitu? Iya. Penentuan dan penetapan pengguna narkoba, kalau dikatakan rehabilitasi, maka tentu saja ada keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap orang tersebut. Ada upaya untuk membersihkan mereka dari racun-racun narkoba. Ya, itu adalah maksud yang terbaik karena memang itulah yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi tidak harus ada hukuman fisik secara pidana terhadap pengguna narkoba gitu. Kecuali kalau memang ada dalam disertai dengan tindakan-tindakan kriminal di dalam penggunaan narkoba itu yang bisa dipidanakan. Tetapi apapun bentuknya, baik rehabilitasi maupun tindakan pidana, hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan, oleh karena sudah mencoreng institusional, maka yang bersangkutan harus diberhentikan. Diberhentikan dari jabatan itu. Diberhentikan dari jabatan atau diberhentikan sebagai PNS? Oh, kalau diberhentikan PNS itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan kalau ancaman hukumannya di atas 4 tahun, ya untuk pidana umum, maka itu akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan atas permintaan sendiri. Ya, artinya dia dipecat gitu. Ya, tetapi kalau ancaman hukumannya atau hukuman yang telah ingkar atau berkekuatan hukum tetap di bawah 4 tahun, maka ada proses sesuai dengan tingkat pelanggaran itu. Yang pasti ada sanksinya. Pasti ada. Ya, jadi di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, ya, itu masuk di dalam kategori pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Iya. Apa saja kalau boleh tahu Pak Ridha sanksi yang terkategori sebagai pelanggaran berat ini? Pelanggaran berat itu antara lain yang tertinggi adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Ya. Yang kedua pelanggaran berat itu adalah penurunan pangkat setingkat untuk jangka waktu tertentu, misalnya bisa 1 tahun, bisa sampai 3 tahun. Ya. Kemudian bisa berupa penundaan. Ya, penundaan kenaikan gaji berkala. Oh, KGB. Iya, KGB-nya. Iya.
Jadi hukuman-hukuman itu berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tetapi terkait dengan narkoba, karena ini adalah komitmen nasional kita, komitmen tidak hanya dalam perspektif pemerintahan saja, tetapi dalam perspektif bangsa kita untuk membebaskan diri dari narkoba, maka tentu saja ada hukuman-hukuman yang menyertai dengan itu. Misalnya hukuman sosial. Ya, sosial. Itu kan biasanya jauh lebih berat ketika kita misalnya sudah diberitakan melakukan sesuatu yang bersifat pelanggaran, yang sudah dipublikasi, tentu sangat berbeda dengan sesuatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh orang lain. Oke, jadi bisa dipastikan yang masuk menduduki jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar ini pasti akan dicopot begitu Pak ya? Iya, jadi kita menunggu proses pemeriksaan. Ya, karena saya ingin sampaikan bahwa di dalam terkait dengan narkoba itu tidak ada namanya asas praduga tidak bersalah. Betul. Kalau sudah menggunakan. Ya, itu tidak. Iya. Jadi tidak ada. Apakah dia pemilik, dia pengedar ataupun pengguna, itu tidak berlaku. Ya, kecuali kalau tindak pidana umum atau tindak pidana khusus itu bisa dikatakan ada asas praduga tidak bersalah. Oke, karena kita tahu bahwa narkotika ini terkategori sebagai extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Kecuali kalau misalnya di dalam penangkapan itu tidak ada barang bukti, ya, maka kita menunggu, bisa saja dikatakan itu nanti pemeriksaannya negatif karena tidak ada barang bukti. Tapi kalau misalnya ada barang bukti meskipun dia negatif, tapi ada barang bukti, artinya ada yang unsur yang memenuhi syarat di dalam hukum. Bisa saja dia sebagai pengedar. Bisa dia sebagai pengedar, bisa sebagai pemilik. Gitu. Oke, pemilik. Tapi belum tentu dia sebagai pengguna karena dia negatif. Gitu. Oke, dan ini sangat lebih parah lagi kalau dia pengedar dia dan juga menyimpan Pak Ridha Rasyid. Betul. Iya, hukumannya sudah sangat jelas begitu. Iya, dan ini juga menjadi warning ya bagi siapapun terutama dari unsur pemerintahan, pegawai-pegawai kita, tidak hanya dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, tapi siapapun dia, kalau dia adalah pegawai, untuk lebih mawas diri, lebih berhati-hati, ya, untuk tidak menggunakan itu. Janganlah sampai mencoba atau misalnya karena kepentingan kelompok, ya, lalu ikut-ikutan, itu jangan sampai terjadi. Yakinlah bahwa kapan kita menggunakan narkoba secara salah di luar kepentingan medis, maka akibatnya ada 3. Yang pertama, kita bisa gila. Ya, yang kedua, kita bisa mati. Yang ketiga adalah kita bisa dipenjara. Betul. Ya, itu efek utama yang ada pada pengguna narkoba. Kalau dia pengedar pasti akan masuk penjara kan gitu. Tapi kalau dia pengguna, dua kemungkinannya. Dia akan gila ataukah dia akan mati. Ya, Pak Ridha Rasyid. Kalau produsen narkoba itu pasti penjara juga gitu. Jadi tiga dampak yang ada di dalam kasus narkoba itu yang harus kita hindari. Ya. Nah terduga oknum dari aparatur sipil negara lingkup Pemkot ini kan diduga menggunakan sabu-sabu. Nah, tadi kami sudah berbincang dengan BNNP ya, kenapa kemudian apa yang menjadi faktor penyebab sampai menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang? Kemungkinan mungkin ada tekanan yang besar, kemungkinan juga karena stres ya. Nah, apakah memang pekerjaan-pekerjaan itu dalam tulisan saya hari ini dimuat di salah satu harian dan ada dimuat di media, saya sudah sampaikan ada 5 unsur kenapa orang jadi menggunakan narkoba. Ya, yang pertama bahwa itu kena adanya kekosongan jiwa, sehingga dia ingin mencari yang lain. Tahun 80-an orang menggunakan narkoba karena ingin terlihat keren gitu, ingin terlihat semangat gitu. Jadi biasanya obat-obat waktu itu yang memang belum ada sabu-sabu, masih ekstasi atau semacamnya, itu mereka selalu goyang gitu. Apalagi kalau diiringi dengan musik, itu efek-efek dari obat tersebut. Ya, kemudian ada yang memang kena kondisinya yang mengharuskan dia begitu, karena lingkungan di mana dia bergaul
itu menggunakan itu. Cepat atau lambat dia akan ikut juga gitu. Ya, yang ketiga, karena dia ingin coba-coba. Ya, karena ingin mencoba dan mencoba akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Kemudian yang keempat itu ada yang memang kecenderungannya sebelumnya dia mabuk-mabukan. Yeah. Dia suka minum mabuk. Nah, lalu dia beralih lagi yang lebih memabukkan lagi, yang membuat dia fly, membuat dia seakan-akan terbang ke nirwana sana gitu. Akhirnya dia beralih menggunakan itu. Yang kelima, ada orang kena kelebihan duit dan tidak bisa dia kemana-manakan gitu. Mau diapain ini duit ini? Lalu dia berpikir coba cari kesenangan. Di dalam dunia entertain itu adalah hal yang biasanya mereka anggap bahwa itu adalah sebuah keniscayaan yang menyertai. Nah, hal-hal inilah yang kemudian oleh beberapa ahli menyatakan bahwa untuk menghindari narkoba adalah hanya satu. Bagaimana kita membentengi diri kita dengan akal sehat kita, dengan agama kita, dan lingkungan sosial kita. Ketiga faktor itulah yang akan membentengi diri kita untuk tidak terpengaruh apatah lagi sampai menggunakan. Baik. Ya, Pak Ridha Rasid, terakhir ada mungkin himbauan ini Pak Ridha Rasid ya. Ini kan mudah-mudahan ini yang terakhir ini di lingkup pemerintah Kota Makassar. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita menunggu hasil pemeriksaan. Ya, tidak bisa kita juga menyatakan berbagai macam pendapat terkait dengan ini. Ya. Karena ini juga berkembang di mana-mana pembicaraan di warung kopi, di berbagai tempat dibicarakan ini. Tentu kita akan menunggu hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian satu. Yang kedua, bahwa pemerintah kota akan bertindak tegas bila mana yang bersangkutan oleh pihak kepolisian dinyatakan tersangka atau paling tidak ada 2 alat bukti yang bisa menjelaskan tentang itu, maka pemerintah kota akan mengambil tindakan. Untuk sementara adalah pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya. Ya. Dan yang ketiga, ini di bulan suci Ramadan, ya bulan yang penuh berkah, mari kita berupaya menahan diri untuk tidak sampai menggunakan lagi bagi yang pengguna dan tidak lagi mengedarkan bagi sang pengedar. Mari kita merubah diri kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Baik. Oke, Pak Ridha Rasid, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI. Selamat menjalankan ibadah puasa buat seluruh rekan-rekan di Pemkot Makassar. Amin. Ya, semoga kita bisa terbebas dari pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang ini, Pak Ridha Rasid. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pendengar penjelasan dari jajaran pemerintah Kota Makassar, Pak Ridha Rasid ya, dari Litbang Kepala Bidang Kebijakan Daerah Litbang Pemerintah Kota Makassar. Kami cukupkan untuk dialog interaktif lintas Makassar pagi. Saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.